Penonton setia video Evangelis Roni Suwono, jika Anda merasa terberkati dengan video ini, mohon bantu like dan share di semua kontak Anda. Saya sedang berjuang bersama dengan Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak dukungan dan empatinya yang Anda berikan kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya pelajari, kemudian saya menemukan bahwa sebetulnya berkat Tuhan itu ada di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mari Bapak Ibu, kita buka satu ayat firman Tuhan lebih dulu dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, kenapa rumah tangga menjadi sesuatu yang penting buat Tuhan? Karena apa? Kita lihat Tuhan begitu serius. Ketika Alkitab kita buka pertama kali, itu dibuka dengan cerita Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa. Artinya Alkitab kita itu dimulai oleh Tuhan. Cerita mula-mula adalah pembentukan keluarga. Keluarga sebagai satu lembaga yang Tuhan bentuk, di mana Tuhan mau tempatkan orang-orang di situ berkumpul jadi satu, bisa bekerja sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu mereka bisa hidup berbahagia di dalam berkat kasih sayang daripada Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab kita juga ditutup dengan cerita yang happy ending tentang keluarga, di mana Yesus yang adalah mempelai laki-laki datang menjemput kita, gerejanya orang-orang kudus, sebagai mempelai perempuan untuk mendapatkan hidup di dalam kerajaan surga. Nah saudara, dari kenyataan itulah kita tahu bahwa yang namanya keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan taruh berkat di situ. Namun ironi sekali, kebanyakan orang Kristen begitu punya masalah selalu bilang, aku punya persoalan keluarga, aku punya persoalan rumah tangga. Sehingga orang jadi berpikir, loh sebetulnya keluarga ini tempat untuk apa? Apakah keluarga ini sumber masalah? Atau justru masalah yang kita dapat di dalam kehidupan ini kita bawa pulang ke dalam keluarga kita, urusannya selesai. Nah saudara, ada banyak orang Kristen walaupun menikah diberkati di gereja, tidak pernah mengerti konsep tentang keluarga yang ada di dalam pikiran Tuhan. Saudara, kita lihat Matius 19 ayatnya yang ke-6 saja. 5:6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saat kita menikah, orang nomor satu dalam hidupku adalah pasangan yang Tuhan kasih. Tetapi bukan berarti kita boleh meninggalkan ayah ibu secara letterlek loh. Tidak boleh loh. Sebab firman Tuhan tidak bakal kontradiksi. Ketika Tuhan bilang, hormatilah ayahmu ibumu. Artinya apa? Kita harus mengiring, kita punya kedua orang tua sebagai anak yang bakti, anak yang uho, menghantar kedua orang tua kita pulang ke surga dengan bibir yang tersenyum.
Meninggalkan ayahnya dan ibunya artinya apa? Sejak dia punya pasangan yang diberikan oleh Tuhan, anak ini tidak selalu tergantung ketat pada papa mamahnya. Apa-apa minta papa mama. Berarti dia harus langsung mandiri. Kenapa? Karena ketika dulu kamu itu masih sendiri, kamu memang belum ada penolong. Kamu masih harus ikut kedua orang tua. Tetapi ketika Tuhan berikan istri, mereka menjadi satu daging yang tak terpisahkan. Sehingga ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kita lihat ya, kamu bukan lagi dua tapi kamu satu. Nah saudara, ketika Tuhan berkata tidak baik orang hidup seorang diri saja, Tuhan ingin ingatkan kepada Adam, kepada suami, bahwa kamu tidak sempurna loh. Sedangkan menghadapi persoalan hidup, belum tentu kamu bisa menyelesaikan sendiri. Tetapi karena Tuhan menyediakan berkat di dalam rumah tangga, Tuhan ingin keluarga ini tidak sampai meleset. Karena itu Tuhan hadirkan penolong sepadan untuk membuat laki-laki yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Karena istrinya itu bisa mengcover apa yang dia tidak bisa lakukan. Tetapi sebaliknya, hai istri, kamu juga tidak sempurna loh. Oleh karena itu, kamu tak siapkan suami yang bisa membuat kamu jadi sempurna. Artinya apa? Tuhan taruh suami dan istri pada tingkat yang setara. Sehingga tidak ada suami yang bilang, ini semua ini karena aku yang kerja. Biasa laki-laki kan suka sombong seperti itu. Karena apa? Setiap pagi berangkat ke kantor, berangkat ke pabrik ya, dia cari duit ya, merasa semua itu karena dia. Saudara, hati-hati. Konsep Tuhan ya, konsep Tuhan, kamu bukan lagi dua, kamu satu. Kalau kamu tidak tak pasangkan dengan istrimu yang itu, cerita hidupmu tidak seperti ini. Yang pertama, pasti anakmu bukan itu, bukan yang sekarang, oplosannya tidak sama ya. Yang kedua, rezekinya tidak sama juga. Masa depan, masa tuamu belum tentu seperti ini. Karena apa? Anakmu bukan yang itu. Cerita hidup ini jadi berubah total kalau bukan pasangan yang sekarang yang menjadi istri atau menjadi suamimu. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu dua itu jadi satu dan tidak terpisahkan. Nah, kesalahan secara klasik seringkali dilakukan oleh anak-anak Tuhan termasuk orang Kristen. Begitu menikah, dulunya yang pacaran seakan-akan tidak mau berpisah, tidak mau kalau tidak selalu dekat, tidak selalu ketemu. Tetapi begitu sudah menikah, itu berbeda loh. Terkadang istri yang fungsinya oleh Tuhan ditaruh sebagai penolong, ini tidak difungsikan. Laki-laki suka ngomong, perempuan ini tidak usah ngerti kerjaan, malah repot. Betul? Wes pokoknya di rumah aja. Bahkan harta bendanya suaminya berapa, penghasilnya berapa, banyak istri yang tidak ngerti. Hati-hati suami yang seperti ini. Saya tidak katakan bahwa suami selalu tidak setia. Tetapi laki-laki yang mengelola uangnya tanpa diketahui oleh istri, rawan untuk berselingkuh. Kenapa? Karena dia punya duit yang Anda tidak pernah tahu. Kenapa? Konsepnya Anda sudah langgar. Dua jadi satu. Mana dua jadi satunya? Uang istri tidak tahu kok. Penghasilan suaminya berapa tidak tahu kok. Cuma makan uang belanja kok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kerugian orang Kristen karena dia melanggar konsepnya pernikahan yang Tuhan sudah kasihkan ini tadi. Sehingga seringkali terjadi hubungan yang semestinya oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan adalah pernikahan Kristen itu bukan cuma mempertemukan suami sama istri saja, tetapi sekaligus mempertemukan, mempereratkan keluarga antar besan. Sehingga
jumlah yang semakin besar itu menimbulkan semarak sukacita yang semakin luar biasa. Tetapi seringkali apa? Di dalam pesta pernikahan itu keluarga antar besan itu bisa gegeran gara-gara apa? Rebutan siapa yang foto dulu. Betul? Remeh-temeh urusan foto. Sederhana. Merasa apa? Yang foto dulu lebih dihormati, lebih tinggi. Padahal bayarnya urunan, kan gitu ya. Wah, repot ini ya. Hal-hal seperti itu karena saya mengajar ngerti Alkitab, saya tidak mau terpancing ketika saya mantu. Ya. Sumbangan juga masalah. Iya. Kamu bukan lagi dua tapi kamu satu. Saya selalu ngomong sama besan saya, kita jangan kasih celah iblis. Sebab apa? Kalau malam pertama itu saja sumbangannya sendiri-sendiri, iblisnya ngakak. Ya, ngomantri kalau apa itu sama-sama punya relasi banyak, podo topnya gitu. Ngomantri kan? Wah, saya ngomantri juga. Begitu sampai depan, pager ayu tanya, dari mempelai laki atau perempuan? Oh, laki. Yang kanan. Ucapan terima kasihnya sio monyet cilik. Ya. Duduk satu meja dengan orang yang mungkin mempelai perempuan. Ucapan terima kasihnya agak gede gitu. Ya, sio gajah ini mungkin itu. Tidak sama sudah. Nah, kotaknya itu juga sendiri-sendiri. Saya bilang sama besan saya, kotak jadi satu. Wes kekne anake dhewe. Anakmu anakku, anakku anakmu. Supaya apa? Iblis tidak punya celah. Karena apa? Di situ konsepnya adalah kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Demikian pula saya sudah ngomong sama istri saya. Nanti kalau habis acara resepsi, foto-foto, walaupun sudah dicicil, ya, di tengah-tengah makan sudah dipanggili. Kalau keluarga ini jumlahnya besar, tidak nututi. Hampir selesai, makanan hampir habis, ya, hampir buah. Itu yang belum foto masih banyak. Itu pasti nanti akan terjadi sesuatu yang klasik. Family itu yang kepengen absen sama kita muncul. Saya setelah pulang loh luar kota kan begitu kan, ya. Saya sudah ngomong sama istri saya, AI yang ndak iso foto mau luar kota tinggalan, wes. Apa? Aku di belakangnya besanku. Kenapa? Saya ngomong sama besan saya, gak usah ditanggapi. Kamu ambil aku kan tetap pulang terakhir, begitu. Ini provokator, jarno ae. Bisa foto silakan foto. Waktunya ndak ada, ndak usah foto. Terima kasih kamu sudah hadir. Kenapa? Karena konsepnya ini. Saya ndak ingin di awal, ya, kebahagiaan itu ternodai dengan hal-hal yang remeh. Nah, saudara, seringkali keluarga antar besan ini tadi, suami istri ini tadi, pihak laki-laki yang biasanya lebih dominan, itu suka istrinya malah ditarik masuk ke keluarganya. Dia tidak terlalu suka istrinya sering pulang ke rumah orang tuanya. Sepertinya setelah kamu menikah, kamu ini punyaku. Saudara, konsep itu tidak ada di dalam pikiran Tuhan, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Sehingga apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, yaitu suami istri termasuk keluarga, mula-mula suami, keluarga mula-mula istri, itu jadi satu. Jadi satu kumpulan jumlah bilangan yang semakin besar dengan sukacita yang semakin semarak. Itu pikiran Tuhan. Dan Tuhan ingin di dalam kehidupan kita suami istri tetap
kita menjalankan kerjasama seperti Tuhan kumpulkan kita untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu dari keluarga yang baru dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Aku nanti mau punya anak berapa, nanti anak mau dibawa mana, itu tetap dikawal terus sampai menghantar anak ke sana, anak yang beriman tetap ke sana. Nah, tetapi seringkali itu tadi, laki-laki punya pikiran kadang agak pendek. Laki-laki punya pikiran, yang penting istriku bisa tak atur, bisa nurut itu karena apa? Tergantung sama duit ini tadi. Tak belonjo aja, nggak usah melok-melok ya. Kenapa? Karena memang dunia mengajarkan kepada kita duit ini bisa ngatur segalanya. Saudara, perempuan tidak bisa diatur dengan duit, perempuan bisa diatur dengan cinta. Kalau engkau mengasihi dia dengan sepenuhnya, engkau mengasihi orang-orang yang dia kasih, yaitu sebelum dapat kamu, dia punya papa mama, dia punya saudara sekandung yang dia cintai. Kamu bisa cintai mereka semua hidupnya, itu kamu akan dapat. Nah, oleh karena itu, ketika kamu bukan lagi dua, kamu satu, kita mesti ngomong dengan pasangan. Nih, persoalan keluargamu, persoalanku. Persoalan keluargaku, kamu juga punya persoalan. Kenapa? Karena dua sudah jadi satu. Sehingga Anda pasti akan menjadi orang yang adil. Kalau papa mama kandungku tak bahagiakan, aku sebagai kepala rumah tangga harus ngomong sama istriku. Aku ini saya ngajar istriku, ayo bahagiakan papa mamamu. Walaupun papa mamamu mertuaku. Kenapa? Karena aku kepala. Nah, sehingga dengan demikian, setelah laki-laki menyelesaikan kewajibannya, istri pasti juga akan memberikan kewajibannya. Dia juga mengasihi saudara kandung dari suami, papa mama kandung dari suami. Kenapa? Karena dia melihat laki seperti suamiku jarang ada ini. Kenapa? Dari semua menantu papa mamaku, suamiku saja yang mencintai papa mamaku dan saudara sekandungku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi seringnya apa? Fungsi sebagai penolong itu tidak difungsikan oleh suami. Apalagi, maaf bicara, jika keadaan status sosial ekonominya berbeda, yang laki lebih kaya, terkadang laki-laki suka mulai jaga diri. Wah, jangan-jangan nanti aku diporoti dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Mulai jaga jarak. Nah, saudara, kalau Anda seperti ini, mending Anda tidak menikah sama dia. Sebab apakah enak setiap hari tidur dengan orang yang saya curiga? Ini jangan-jangan, buat apa? Kenapa? Karena di dalam Alkitab ditulis, kemudian Adam dan Hawa itu telanjang, dan mereka tidak merasa malu satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Pasangan suami istri itu harus terbuka. Yang paling pribadi saja dia tidak merasa malu kok. Apalagi persoalan yang remeh-temeh. Misal aku tadi ke rumah mama mampir, mama tak belanja nih buah, mama tak beli nih minyak kayu putih, tak beli nih kapas, tak beli nih pempes. Apa salahnya? Nah, saudara, oleh karena kebanyakan istri tidak dilibatkan dengan pekerjaan suami, istri ini akhirnya jadi orang asing loh. Jadi orang asing, kayak suster tapi suster VVIP ya, suster VVIP. Tapi dia jadi orang asing. Dia tidak berani memberikan saran karena dia tidak tahu kekuatan suamiku punya duit piro, tidak tahu. Tetapi kalau aku minta diblonjo, suamiku dapat rezeki apa, punya masalah apa, aku tidak ngerti. Sehingga dia tidak bisa memberikan support, memberikan saran, dia tidak bisa. Nah, inilah seringkali hal-hal yang merugikan kita sebagai anak Tuhan. Karena apa? Kita keluar dari konsep pemikiran firman Tuhan tentang pernikahan.
Nah saudara, kalau ini dibiarkan terus, hubungannya tidak baik seperti yang Tuhan mau, kita seringkali mendengar dan sedih. Khususnya mereka-mereka dari kalangan para artis, public figure, pada waktu pacaran memenuhi halaman surat kabar, TV dan lain sebagainya, seakan-akan dunia itu milik mereka berdua. Mendadak baru 1-2 tahun atau berapa bulan mereka bercerai. Alasannya sederhana, karena tidak cocok. Dan saya amati tahun-tahun sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan juga mudah bercerai, khususnya dari kalangan orang kaya. Kalau tidak cocok cerai, sekarang status janda itu tidak masalah zaman sekarang ini tadi. Iya, status sosial ekonomi menentukan. Biar dia janda, biar dia duda, asalkan dia punya duit, itu tetap bisa berkibar. Dan ini terjadi. Apalagi orang tua zaman sekarang pun, golongan the have ini tadi, daripada dengarkan anaknya itu gegeran terus, keputusan yang paling gampang, ya sudahlah nih, kalau tidak cocok ya sudah pisah aja lah. Nah saudara, hal seperti itu bisa berlanjut kalau ada yang tidak mau cerai, tapi cinta sudah mulai memudar. Laki-laki terkadang bisa kasar loh terhadap istrinya. Tetapi Tuhan yang melindungi kaum perempuan sebagai kaum yang lemah, Tuhan yang mempertemukan perjodohan ini adalah Tuhan yang sangat bijak. Laki-laki yang seringkali berlaku kasar dibatasi dengan firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Hati-hati saudara. Kalau Anda kepengen hidupmu diberkati, berkat ini ada 2 macam. Nah, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Nah, bijaksana ini luas. Bukan cuma mencintai istrinya saja, tetapi bisa mengerti kesulitan istrinya. Kok dulu kamu macari sendiri kok. Sekarang menikah kamu sia-siakan, kan keliru. Dulu kamu sendiri loh, bekerja sendiri loh. Sekarang ada 2 orang, kan lebih ringan. Kamu pasti akan lari lebih kenceng. Kenapa sekarang justru pekerjaanmu merosot? Misalkan begitu. Kan aneh kan? Wong Tuhan taruh seorang penolong bukan musuh kok konsepnya. Dengan hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang harus laki-laki lindungi. Hormatilah mereka, para istri ini tadi, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah saudara, di sini aja Tuhan masih kepengen apa toh? Suami istri kalau bisa dapat surga itu bareng, saudara. Dapat surga itu bersama-sama. Nah nanti kalau gegeran terus, salah satu kan mesti ketinggalan. Suaminya kalau tidak senang sama istrinya, ketinggalan malah senang. Wah, rasa no kan begitu. Ini tidak boleh ini sama Tuhan. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Garis bawahi Alkitabnya kita, doamu jangan terhalang. Seorang ibu telepon sama saya, konseling sama saya. Dia cerita, dia curhat tentang hidup suaminya yang dulu belum sekaya hari ini, kemudian karena mereka setia, diberkati Tuhan. Saya bilang wajar. Memang Tuhan sediakan berkat itu di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ketika kamu setia, kamu hidup rukun, berkat itu turun. Jangankan ke orang Kristen, orang umum aja bisa ngomong. Kalau kamu hidup di dalam rukun, rezekinya itu banyak. Tapi kalau kamu sering gegeran, rezeki itu jauh. Tapi ibu ini bilang, Pak, tapi belakangan Pak, setelah ekonomi keluarga kami semakin baik, katakanlah suami saya menjadi semakin kaya, dia malah jadi jahat sekarang. Karena dia merasa dia bisa melakukan apa saja dengan apa yang dia punya.
Nah saudara, hati-hati. Makanya saya kritik kepada para pendeta pembicara yang suka ngajar jemaatnya untuk menaruh sukses itu pada urutan pertama. Daging itu pada pertama. Saudara, hati-hati. Sebab apa? Yesus yang adalah Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tetapi ingat, ketika orang kaya, dia titipkan warning. Hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab apa? Uang ini adalah nilai tukar yang bisa dipakai untuk apa saja, menyenangkan nafsu kedagingan kita. Belum tentu loh orang dapat uang terus kemudian ingat, waduh, pegawaiku tak tatane masa depannya, orang-orang miskin itu tak santuni. Belum tentu. Begitu orang kaya biasanya, kaya baru itu kemaruk. Ini aku belum punya, kan begitu. Nah, ibu ini cerita, singkat kata Pak Roni, suami saya menjadi semakin kaya, belakangan jahat dengan saya. Ibu ini cerita sambil menangis. Terus saya bilang, Bu, ibu doakan suaminya berubah seperti dia yang dulu ketika Anda masih pacaran. Sudah Pak, saya sudah doakan, tetapi doa saya tambahi. Ya Bu, Anda tambahi apa? Saya berdoa, Tuhan jangan kasih suami saya kaya supaya tidak jahat. Nah, saya ingat ini, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, Anda kaya, Tuhan juga senang jika Anda bisa menggunakan kekayaan itu seperti yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan, kenapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Karena Tuhan mengkhawatirkan penggunaan uang ini bisa salah. Penggunaan uang ini bisa salah. Sebab Tuhan tahu orang kaya, sifat manusia yang ada hawa nafsu keserakahan itu tidak pernah puas. Dan dunia itu meracuni kita. Manusia itu diracuni oleh siapa? Oleh sesama. Dulu waktu saya kecil, saya mikir kelas 1, baik rumah sakit atau kita nonton film, itu sudah paling top. Saya tidak terpikir ada VIP. Mendadak muncul VIP. Wah, pikir kita kan sudah top. Muncul lagi VIP. Termasuk zaman kita sekarang. Kartu kredit pertama diluncurkan masih silver. Manajer biasa ngelihat dari atas. Loh, ada nasabah gede kok ngantri. Didatangi, Pak, Bapak bukan kelasnya. Ini emosional yang dibangkitkan, kesombongan yang dibangkitkan. Bapak kelasnya tidak perlu ngantri. Bapak ada di ruangan saya. Ada kopi, ada apa ya, kan gitu. Saudara, hati-hati. Ini yang Tuhan tidak mau. Tetapi Tuhan menyadari setiap manusia selalu ingin hidupnya itu diberkati, baik jasmani, baik rohani, supaya dia bisa berbahagia dengan orang yang dia kasih. Jika Anda masih punya konsep mau berbahagia bersama orang yang Anda kasih, harapan saya semua mulai berpikir, benar tidak bahwa orang yang tidur di samping Anda adalah orang yang engkau kasih. Bukti kasih adalah kamu bukan lagi dua, tetapi kamu satu. Segala yang dilakukan oleh suami, istri pasti ngerti. Apa yang diperbuat oleh istri, suami mengetahui. Itu jadi satu. Oleh karena itu, firman Tuhan ketika orang mulai khawatir dengan apa yang dia makan dan apa yang dia minum, apa yang dia pakai, Yesus yang adalah Tuhan bilang, kamu tidak usah khawatir, lihat burung di udara. Itu loh, tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Bapakku. Dan dia buktikan sebagai Allah yang maha kuasa. Dia sempat tunjukkan secara fisik dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang itu diberi makan. Tetapi ada ayat yang terkait dengan keluarga, yaitu dalam Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Ini ayat terkait dengan kehidupan kita punya rumah tangga. Bukan persembahan, bukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konteks bacaannya apa?
Orang khawatir, apa yang tak makan, tak minum, tak pakai. Berarti ini terkait dengan ayat apa? Kehidupan kita, kebutuhan primer kita. Nah, kita diminta, kalau kamu ingin diberkati, kamu harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Semua yang kamu perlukan, yang kamu khawatirkan, yang jasmani, itu ditambahkan oleh Dia. Nah, saudara, maksudnya apa? Anda mencari itu yang seperti apa Anda cari? Keluarga, hidup Anda masing-masing pribadi ini punya jabatan rangkap. Kalau kita ngelihat alur hidup manusia, semua lahir itu jadi bayi. Kalau jadi bayi punya apa? Punya papa mama. Kalau kita bukan anak tunggal, kita punya siapa? Kita punya saudara. Kemudian kita pacaran, menikah, berarti kita jadi suami, kita punya siapa? Punya istri. Kita punya mertua, kita punya saudara ipar. Betul ya? Kalau Anda kemudian jadi bos, Anda punya pegawai, punya bawahan dan lain sebagainya. Nah, hidup saudara itu andaikan bangunan gedung ini tadi, ada instalatir listriknya, ada banyak stop kontak, mendadak ada masalah, sekrengnya jeglek, padam semua. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Orang kalau nyari mulai dilepasi terus ngomong, coba encepno sanyo, ndak mati. Kulkas, ndak apa-apa. Setrika, ndak apa-apa. AC nyalakno. Tujuannya apa? Ini mencari. Kenapa berkat ndak turun dalam rumah tangga? Cek dengan jabatan rangkap kita. Apakah saya ini sudah jadi anak yang uho? Sebab ketika Tuhan bilang di dalam 10 perintah Allah kepada anak yang uho, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu. Berkat yang pertama dijanjikan, lanjut umurmu dan keadaanmu baik di tanah di mana engkau tinggal. 2 janji berkat. Dan ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat penting karena ditulis oleh jari Tuhan sendiri sampai 2 kali dalam 2 loh batu. Yang pertama dibanting sama Musa pecah, Tuhan minta Musa naik ke gunung lagi, buat loh batu yang sama. Dan Tuhan kembali berkenan menulis dengan jarinya lagi 10 perintah Allah. Berarti yang namanya orang tua ini ada di dalam hati Tuhan. Cek lebih dulu. Tidak semua anak yang dulu mengasihi, mencintai papa mamanya setelah menikah dan jadi kaya itu ingat memberikan nafkah buat papa mamanya dan membahagiakan mereka, merawat mereka dan menghantar kedua orang tua pulang dengan bibir tersenyum ke surga. Tidak semuanya. Nah, kalau ini gagal dilakukan, jelas menentang janji berkat Tuhan. Janji berkat Tuhan adalah panjang umur. Berarti kalau ndak uho sudah pasti belum tentu panjang umur ini. Keadaanmu baik yang uho, yang ndak uho belum tentu keadaannya baik. Tinggal dicek aja firman Tuhan ya dan amin atau tidak. Kemudian baru ningkat ke berikutnya dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan. Apakah saya sebagai suami yang mengasihi istri atau saya sebagai istri yang begitu menghormati dan mengasihi suamiku? Cek sendiri sampai dengan kita menemukan semuanya, dan semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan di dalam hidup keluarga kita masing-masing. Dan di dalam Mazmur pasal 133 itu juga dikatakan kalau kita hidup di dalam rukun ayat 1 sampai dengan 3 ya, itu kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu berlimpah-limpah. Catatannya hidup di dalam rukun. Termasuk negeri kita yang kita cintai Indonesia. Sesungguhnya jika kita hidup dalam rukun, Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang besar di Indonesia. Tidak perlu pemimpin yang pinter, tetapi pemimpin jujur, pemimpin yang tulus untuk rakyat. Itu yang
dikehendaki oleh Tuhan untuk bawa Indonesia menjadi negeri yang makmur, bangsa yang besar, yang menjadi berkat atas semua bangsa. Demikian firman Tuhan. Biarlah renungan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita introspeksi apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan tetapi belum kita lakukan. Kita mau berbenah diri untuk menyongsong berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Penonton setia video Evangelis Roni Suwono, jika Anda merasa terberkati dengan video ini, mohon bantu like dan share di semua kontak Anda. Saya sedang berjuang bersama dengan Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak dukungan dan empatinya yang Anda berikan kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.